teman-teman, kalian sehat ya? Oke, alhamdulillah kalau kalian sehat. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia kelas 5 bab 8 bergerak bersama. Mari kita lanjutkan. Di materi pertama kita akan belajar makna imbuhan ser. Yang pertama, makna imbuhan ser itu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya ada terdiam, terkunci, dan terbuka. Lalu makna imbuhan ter yang kedua adalah menyatakan paling. Contohnya ada terpandai, terindah, dan tertinggi. Dan yang ketiga, makna imbuhan ter itu bisa menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba, teman-teman. Contohnya ada tersungkur, tertawa, dan terkejut. Sedangkan makna imbuhan ter yang terakhir adalah menyatakan perbuatan yang tidak sengaja. Contohnya ada terdengar, terganti, dan terlupa. Diingat ya teman-teman. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita akan belajar teman-teman tentang perundungan. Jadi perundungan itu adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Karena kalau kalian amati di lingkungan sekolah, itu pasti ada anak yang suka bercanda, mungkin mengolok-olok temannya, terpendek di kelas, kemudian berkulit hitam. Itu mungkin menurut kalian candaan, tapi kalau kalian melakukannya berulang-ulang, itu bisa menjadi jenis perundungan, teman-teman. Lalu apa saja jenis-jenis perundungan? Ternyata yang pertama jenis perundungan itu ada perundungan verbal melalui kata-kata. Yaitu tadi mungkin kalian mengatakan teman kalian berambut keriting, si keriting, memanggil dengan si keriting, si gendut, si pendek, seperti itu melalui kata-kata atau perundungan verbal. Lalu perundungan yang kedua adalah perundungan fisik melalui kontak fisik dengan tujuan menyakiti seperti mendorong, memukul, mencubit, dan lain-lain. Lalu jenis perundungan yang ketiga adalah perundungan mental lewat sikap seperti menjauhi. Tidak boleh ya teman-teman kalian mengucilkan teman kalian yang mungkin berbeda dengan kalian, entah itu berbeda fisik maupun kepribadian. Dan jenis perundungan yang keempat adalah perundungan dunia maya melalui media elektronik. Jadi kalian mengolok-olok teman kalian melalui handphone, Instagram, YouTube, ataupun media sosial yang lainnya. Lalu kira-kira apa saja sikap yang harus ditunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan, teman-teman? Yang pertama, pada saat kalian mengalami perundungan itu jangan diam, teman-teman, tapi ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua atau guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku perundungan. Kemudian langkah yang kedua adalah carilah teman yang dapat dipercaya agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. Dan yang ketiga, abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Perundung akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Bicara pada pelaku perundungan, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Sedangkan langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Jika kalian menyaksikan suatu perundungan, jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan. Hentikan atau laporkan kejadian. Berikan dukungan kepada korban. Mari kita bersama menjauhi perundungan agar suasana belajar di sekolah aman dan nyaman untuk semua. Begitu ya teman-teman, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan jika melihat atau mengalami perundungan. Kalian tidak perlu takut karena kalian tidak sendirian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat tanggapan dan
Yang pertama adalah tanggapan. Tanggapan ternyata itu adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian diikuti pemberian respon yang mengungkapkan perasaan pendengar. Yang kedua adalah kalimat saran, yaitu pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta, teman-teman, tidak boleh asal-asalan. Kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau semestinya. Ini ada contoh, teman-teman, dari sebuah situasi di mana beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Ini termasuk perundungan juga ya, teman-teman, perundungan secara verbal. Lalu dari situasi ini kira-kira tanggapan kalian terhadap situasi tersebut apa? Iya, tanggapannya adalah tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah, teman-teman. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Itu ya, teman-teman, tanggapan yang bisa kita berikan terhadap situasi tersebut. Lalu sarannya apa ya? Ya, salah satu saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Sebagai teman kita harus saling tolong-menolong, tidak boleh mengejek, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pantun, teman-teman. Ada yang tahu pantun itu apa? Ya, ternyata pantun adalah salah satu karya sastra Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya, teman-teman. Jadi ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris, teman-teman. Yang mana baris pertama dan kedua itu berupa sampiran, dan baris ketiga serta keempat itu berupa isi, teman-teman. Akan tetapi sampiran dan isi itu tidak perlu berhubungan. Lalu ciri berikutnya adalah pantun memiliki rima atau sajak dengan pola yang khas, teman-teman. Ada yang berima ABAB atau AAAA. ABAB ini berarti baris pertama dan ketiga itu memiliki rima yang sama, dan baris kedua dan keempat itu rimanya sama. Sementara jika dia berima AAAA, maka rima atau sajak dari baris pertama sampai keempat itu sama semua ya, teman-teman. Dan yang terakhir, pantun dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat. Oke, teman-teman, ini ada contoh dari pantun. Yang pertama, pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan. Setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebagai hinaan. Ini kira-kira pantun yang pertama memiliki rima apa, teman-teman? Iya, rimanya adalah A, karena bunyi terakhir itu adalah AN, dan AN. Lalu pantun yang kedua, ikan berenang di lautan, sesekali ia menabrak batu. Karena siapa yang berkelebihan, hendaknya ia suka membantu. Rimanya apa, teman-teman? Iya, rimanya adalah ABAB, yang mana pantun nasihat ini memberikan kita amanat atau himbauan untuk saling tolong-menolong jika kita punya rezeki yang berlebih. Begitu ya, teman-teman. Paham? Ya, bagus sekali.
selanjutnya kita akan belajar tentang kata hubung atau konjungsi. Yang mana pada materi ini kita hanya akan belajar tentang kata hubung antar kalimat teman-teman. Ternyata kata hubung antar kalimat itu ditulis di awal kalimat dan disambung dengan tanda koma. Kata hubung itu bisa menyatakan kelanjutan peristiwa. Contohnya ada ketua kelas melerai perselisihan yang terjadi saat istirahat. Setelah itu, ia mengajak semuanya untuk menyelesaikan masalah. Lalu makna yang kedua, kata hubung itu bisa menyatakan sebab akibat. Contohnya, mereka melanggar peraturan, oleh karena itu mereka mendapat hukuman. Dan makna yang ketiga, kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Contohnya, guru sering menasehatinya, namun ia masih saja tidak berubah. Begitu ya teman-teman, paham? Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan belajar tentang menulis naskah pidato. Apa itu pidato teman-teman? Ya, pidato adalah kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan orang banyak. Contohnya, kita akan menuliskan naskah pidato yang bertema perundungan teman-teman. Jadi, struktur dalam naskah pidato yang pertama adalah paragraf pembuka, yaitu kita menyampaikan dulu maksud pidato atau penyampaian topik dari pidato tersebut. Lalu di paragraf isi yang pertama atau paragraf kedua kita bisa menyampaikan tentang latar belakang dari topik yang kita angkat tersebut atau perundungan. Latar belakang adanya perundungan itu apa saja kira-kira. Dan di paragraf isi kedua kita bisa menyampaikan tentang sebab-sebab terjadinya perundungan. Dan di paragraf isi ketiga kita bisa menyampaikan akibat dari perundungan. Kira-kira jika kita menyampaikan atau melihat perundungan atau menjadi korban perundungan, apa saja akibat yang ditimbulkan itu teman-teman. Dan di paragraf isi keempat kita bisa menyampaikan tentang ajakan menghentikan perundungan atau kita juga bisa menarik kesimpulan dari pidato yang sudah kita sampaikan. Gitu ya teman-teman. Oke, materi berikutnya kita akan membahas tentang membaca naskah pidato. Jadi pada saat kalian menyampaikan pidato, itu kalian harus memperhatikan tentang keterampilan berbicara teman-teman. Walaupun pidato itu bisa membawa teks, tapi kalian juga harus berlatih sebelum membacakan pidato kalian. Yang mana ada 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam membaca naskah pidato. Yang pertama adalah volume suara. Pastikan suara kalian bisa terdengar oleh seluruh hadirin yang ada atau seluruh orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu lafal dan intonasi kalian juga harus jelas. Dan yang terakhir adalah ekspresi wajah, yang mana dengan ekspresi wajah ini kalian bisa menjiwai isi dari pidato tersebut dan orang-orang yang melihat kalian itu juga akan dengan mudah menangkap pesan yang ingin kalian sampaikan. Begitu ya teman-teman. Bisa ya, nanti coba kalian buat naskah pidato kemudian kalian praktekkan. Oke? Sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.